is this? Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan setelah di video sebelumnya kita udah dikirimin sebuah PC jadul yang bermasalah. Nah, dalam video kali ini PC dengan prosesor quad-core dari soket 775 yang udah berumur 15 tahun tersebut sudah kita upgrade tipis-tipis. Beberapa part yang paling memungkinkan untuk di-upgrade adalah VGA-nya dan juga storage-nya. VGA-nya kita tambahin dari AMD yakni HD 7500 yang punya harga 450 hingga 500 ribuan. Sedangkan SSD-nya kita pakai SSD murah meriah EOTA 240 GB yang sudah kita beli dan kita bahas sebelumnya juga. Nah, dalam video kali ini kita juga akan install PC jadul ini dengan Windows Phoenix Light OS lagi. Hanya saja versi yang kita install kali ini adalah Phoenix Light OS Ultralight Gaming dengan basic Windows 10. Sebab kita nggak pakai versi Windows 11 karena untuk Windows 11 nya sendiri pada hardware jadul itu drivernya masih banyak yang nggak support dengan maksimal. Sedangkan versi Windows 10 jauh lebih perfect untuk dipakai pada PC-PC jadul seperti ini, baik dari segi performa dan juga drivernya. Pada video ini juga nanti kita akan tunjukkan hasil tes PC jadul ini dengan beberapa game populer macam GTA 5, Genshin Impact dan FIFA 19. So, sekarang langsung aja kita gas install Windows-nya terlebih dahulu. Untuk cara download Phoenix Light OS-nya kita nggak bahas lagi di sini ya, karena udah pernah kita bahas sebelumnya. Kalian bisa cek deskripsi video ini buat yang belum tahu caranya. Kali ini kita udah download Phoenix Light OS 10 Ultralight Ultimate. Versi ini dibuat untuk memaksimalkan performa PC atau laptop yang kita pakai agar jauh lebih lancar untuk dipakai nge-game. File ISO-nya udah kita download di sini dan kita langsung buat bootable Windows-nya dulu ke flash disk dengan aplikasi Rufus. Untuk download aplikasi Rufus kita bisa download di website resminya. Tinggal ketikkan Rufus di Google, maka halaman yang kita cari akan ada di urutan pertama. Kita tancapkan dulu flash disknya ke PC atau laptop yang kita punya. Lantas seperti biasa kita buka aplikasi Rufusnya. Kemudian pilih select. Kemudian kita arahkan ke tempat file ISO dari Phoenix Light OS Ultralight ISO yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian tekan open. Bila sudah, pada bagian partition scheme-nya kita rubah jadi MBR. Ini kita lakukan begini karena PC yang mau kita install yakni PC build up jadul dengan prosesor quad-core series hanya support partisi dengan format MBR aja. Bila sudah, kita tekan start untuk mulai membuat bootable Windows-nya. Tunggu hingga selesai. Bila sudah, kita bisa close Rufus-nya, kemudian cabut flash disk-nya dan pasang ke PC yang sudah kita siapin. Lantas kita bisa nyalain PC yang udah kita siapin, kemudian masuk ke BIOS. Pada PC jadul yang ada di kita ini untuk masuk BIOS-nya adalah dengan menekan tombol F1. Nah, pada menu BIOS-nya kita cari menu startup, kemudian primary boot sequence-nya itu kita set ke hard drive. Lantas pada bagian hard disk drive kita set flash disk yang kita pasang pada urutan pertama. Bila sudah, kita bisa save and exit, maka PC akan merestart otomatis. Nanti setelah restart kita tunggu hingga muncul notifikasi press any key to boot from USB. Kita tekan keyboard pada tombol bagian manapun untuk melanjutkan prosesnya. Maka nanti kita akan dibawa masuk pada menu installer Phoenix Light OS-nya seperti ini. Menu installernya itu simple dan gak berbelit-belit. Nanti kita langsung akan memilih OS yang akan kita install, yang mana opsinya juga cuma ada satu buah. Kita tekan next untuk melanjutkan. Kemudian ritual selanjutnya seperti biasa, kita perlu menghapus partisi yang ada, kemudian membuat partisi baru untuk Windows-nya. Lantas kita bisa tekan next untuk melanjutkan proses instalasinya. Nah, proses instalasi ini sendiri, cepat enggaknya itu akan bergantung pada spesifikasi PC yang kita pakai. Pada PC jadul yang kita pakai ini, proses instalasinya itu kurang lebih 30 hingga 40 menitan. Bila prosesnya selesai, maka PC akan merestart dengan sendirinya. Tunggu aja hingga masuk ke dalam Windows. Nanti bila sudah masuk ke dalam Windows, dia akan merestart kembali satu kali lagi. Kemudian di sini kita langsung masuk ke device manajernya untuk ngecek apakah hardwarenya udah terbaca semua driver-drivernya atau belum. Dari sini kita bisa lihat kalau hampir semua driver itu terbaca dengan baik, kecuali VGA AMD-nya. Untuk itu saya perlu mendownload drivernya di official web AMD untuk mendapatkan driver VGA HD 7500-nya. Dari sini saya sudah mendapatkan drivernya dan kita langsung install saja. Driver yang saya pakai di sini adalah versi Crimson Relive Beta. Sebenarnya untuk VGA HD 7500 itu ada dua driver yang tersedia. Yang satu lagi versi Catalyst yang mana itu adalah versi yang lebih lama. Oke, driver udah terinstall, sekarang kita restart dulu agar drivernya terbaca sempurna.
Baiklah, sekarang kita cek kembali di device manajernya apakah VGA yang kita pasang udah terdeteksi dengan baik atau belum. Nah, di sini VGA-nya udah terdeteksi dengan perfecto. Jadi kita bisa langsung gas install beberapa aplikasi dan gamenya. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu device manajernya untuk melihat performa dari Windows Phoenix Lite OS Ultralight ini. Di sini terlihat sebelum diinstal apa-apa CPU usage-nya itu cuma 1% aja, sedangkan memori usage-nya itu cuma 18% atau sekitar 0,7 GB dari 4 GB RAM yang terpasang. Ini beneran terlihat efisien banget penggunaan CPU dan RAM-nya. Baiklah, sekarang kita lanjut install aplikasi dan gamenya terlebih dahulu. Nah, kita udah install beberapa game di PC ini. Sekarang kita akan tunjukin performanya. Game wajib pertama yang kita coba adalah Genshin Impact. Ini yang paling banyak di request. Kita mainnya itu di resolusi 1366x768 dengan full screen mode. Setting yang kita pakai itu low custom. Dan ternyata game berjalan cukup baik dan terhitung lancar banget. Saat war FPS yang didapat itu rata-rata masih ada di 36 average FPS. Sedangkan dalam kondisi normal FPS yang didapatkan itu stabil di kisaran 40-an FPS. Ini cukup keren karena Genshin Impact yang terbaru itu secara spesifikasi minimum yang diminta adalah prosesor Intel Core i5 Gen 3, RAM 8GB dan VGA itu minimal yang diminta adalah Nvidia GT 1030 dengan 2GB VRAM DDR5 64-bit. Sedangkan PC yang kita pakai ini cuma pakai quad-core i9-5550 dari soket jadul 775, kemudian RAM-nya 4GB DDR2 dan VGA-nya cuma pakai HD 7500 dengan spesifikasi 1GB DDR5 128-bit aja. Mantap kan? Hehe. Oke, selanjutnya kita coba di game yang lain yakni GTA 5. Kita mainannya juga di set resolusi 1366x768 full screen dengan setting rata kiri. Hasilnya cukup mantap. Game berjalan dengan average 47 FPS dan ini sangat-sangat playable. Kemudian game terakhir kita coba game FIFA 19. Pada game ini kita cuma bisa main di setting low dengan resolusi 1366x768 pula. Hasilnya saat in-game, game berjalan dengan average FPS sebesar 45 FPS dan ini masih terhitung playable banget. Hanya saja saat animation scan waktu ngegolin, FPS-nya itu drop ke 25 hingga 30-an FPS. Nah, sekarang kita akan lihat penggunaan RAM dan CPU setelah PC ini diinstali beragam game serta aplikasi. Di sini kita lihat ternyata walaupun udah lumayan banyak aplikasi dan game yang udah kita install, CPU usage dalam kondisi idle ini masih di kisaran 2% aja. Sedangkan RAM usage-nya ada di kisaran 20% atau 0,8 GB aja. Lagi dan lagi ini masih terhitung sangat-sangat bersahabat. Itu sebabnya kita masih ngerasa PC ini kerasa ringan dan tetap stabil jalannya. So, jadi ternyata memang Windows Phoenix Lite OS Ultralight ini beneran ringan dan stabil, utamanya untuk gaming. Tapi biar begitu, saya tetap tidak merekomendasikan kalian menggunakan Windows ini sebagai daily driver atau penggunaan harian kalau kalian masih awam dalam hal oprek Windows. Karena secara keamanan, Windows oprekan begini itu terhitung nggak aman buat pengguna awam. Kecuali kalian sudah paham betul dan tahu cara menggunakannya dengan hati-hati. Kalau udah begitu, menurut saya kalian bolehlah gunakan Windows ini untuk penggunaan sehari-hari. Atau bila enggak, kalian bisa menggunakan dual Windows untuk kalian pakai di PC atau laptop kalian. Yang pertama Windows dengan versi original, sedangkan yang satunya bisa kalian gunakan versi Lite ini untuk bermain game atau keperluan lain yang membutuhkan performa jauh lebih kenceng. So, demikianlah video kita ngupgrade PC build up jadul dan install Windows Phoenix Lite OS Superlight kali ini. Gimana pendapat kalian? Tuliskan semua di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat serta kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.